Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati sahibul majlis, keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Abdurrahim, juga almarhumah Ibu Hajah Imah, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Seluruh keluarga besar mudah-mudahan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua DKM At-Taubah Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Acang beserta dengan seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjidnya, kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Guru tetap yang hadir di sini, alhamdulillah, guru kita Ibunda Ustazah Hajah Atifah, kita doakan beliau selalu dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya insyaallah berkah di dunia wa fil akhirah. Para guru-guru, para ustadzat, para pimpinan-pimpinan majlis yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi cinta dan takzim saya. Seluruh jamaah yang saya banggakan, alhamdulillah. Pada pagi jelang siang hari ini Allah kasih kita nikmat iman wal Islam. Allah kasih kita sehat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang penuh dengan berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu yang hadir pada sehat, hatinya pada sehat, hatinya lapang ibu ya, kakinya pada sehat. Kayaknya jam-jam segini kakinya udah pada putar kanan putar kiri ini ya. Capek membalikan doang. Alhamdulillah. Syukur nikmat kita pada pagi hari ini Allah kasih kita iman, Islam, sehat, panjang umur sehingga kita bisa berkumpul dan diiringi dengan salawat salam kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Alhamdulillah, girang hati saya bisa silaturahim. Yang namanya silaturahim itu kayak begini, Bu. Ibu apa saya udah kenal apa belum? Kok amat belum pada kenal ya? Nah, kalau yang belum kenal jadi kenal, yang udah kenal tambah kenal. Ini yang namanya silaturahim. Bahkan kata Nabi, man ahabba ayyumat dalahu fi umri wa an yuzada fi rizqi fal yabirra walidayhi wal yasil rahimah. Kata Nabi, siapa orang yang pengen panjang umurnya, berkah rizkinya, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu bakti sama orang tua. Ini alhamdulillah saya menyaksikan hari ini orang tua almarhumain sudah meninggal dunia, tapi anak keturunan semua keluarga besarnya melanjutkan perjuangan dakwah, melanjutkan nilai-nilai kebaikan. Insya Allah yang ditinggalkan mudah-mudahan semuanya hidupnya pada berkah. Amin. Yang kedua silaturahim deh, nggak diputusin silaturahim meskipun orang tua sudah meninggal dunia, tetap dikumpulin semua saudara-saudara, tetap dikumpulin para guru-guru, tetap ada pengajian. Insya Allah yang model begitu berkah hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kumpul di sini, satu dapat silaturahim. Silaturahim sama teman-teman majlis, silaturahim sama para guru-guru. Ibu yang depan ini pasti pada para guru-guru. Ini para ustazah, para pimpinan majlis. Maafin saya nggak sebutin satu-satu. Iya, wajah-wajahnya saya familiar gitu, Bu. Kita bisa kumpul di sini bareng sama guru-guru. Kita bisa memandang wajah guru-guru. Makanya duduknya ibu
ngadep ke sini, yang buruk ngadep ke sono. Kata Nabi, man nadhara ila wajhil alimi nazratan fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, siapa orang yang bisa memandang wajah orang alim, siapa orang yang bisa memandang wajah para guru-guru dengan cinta, dengan mahabbah, pandangnya dengan cinta ya Bu ya. Kan beda mandang cinta sama mandang kagak cinta. Kalau mandang cinta, senyumnya naik ke atas. Mandangin guru senyum itu dengan cinta. Kalau nggak cinta bagaimana? Bibirnya ke bawah. Ibu ya. Tapi alhamdulillah yang hadir di sini pada cakep-cakep semua senyumnya. Kalau kita memandang wajah guru, khalaqallahu min tilkan nadrati, malakan Allah akan menciptakan satu malaikat. Itu tugasnya malaikat, yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah, untuk ngampunin dosa kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Di majelis ini kita bisa kumpul, bisa silaturahim, bisa mandangin wajah para guru. Bu, nih pandangin guru-guru, tapi jangan dipelototin. Pandangin aja. Mudah-mudahan hidup kita tambah berkah, dan insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjut, mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita kirimkan untuk almarhumin, yaitu Bapak almarhum Bapak Haji Abdul Rahim, almarhumah Ibu Hajah Imah yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah limpahkan maghfirah. Satu keluarganya juga yang belum lama meninggal dunia, yaitu almarhum Bapak Nasam, ya, dan orang tua kita jamaah yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah limpahkan maghfirah. Jadi Fatihah buat orang tua saya, guru kita Ibunda Ustaz Dr. Haji Siti Suril Tahir, almarhum Bapak Kiai Syadri Ahmad. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Orang tua kita yang masih ada biar pada sehat, anak-anak kita biar pada soleh-solehah. Khusus juga buat guru kita Ustazah Dr. Anda Muslimah, guru yang besar di daerah Keranggan. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah limpahkan kebaikan, insya Allah bisa berkumpul dengan murid-muridnya menyampaikan ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Anak cucu kita semuanya juga biar pada sehat, biar pada bener, biar pada soleh-soleha. Untuk Ananda Ilham khusus, mudah-mudahan sukses. Ada yang titip Fatihah buat saya, semua anak-anak kita ya Bu ya. Mudah-mudahan hajat kita, semua niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bitilkan ya ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Jamaah sekalian, hari ini kita duduk bersama-sama, niatnya adalah untuk mensyiarkan peringatan Maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara tentang Nabi, itu untuk urusan Maulid mah Bu, nggak harus waktu yang tertentu. Memang di bulan Rabiul Awal kemarin kita syiarkan, Rabiul Akhir masih kita syiarkan, bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, terus Ramadan, sampai setiap waktu kita harus terus mensyiarkan yang namanya Nabi Muhammad SAW. Kita harus memuji-muji Nabi kita Muhammad SAW. Bu, yang menjadi kebanggaan Nabi adalah kita umatnya. Sampai kata Nabi, wahai umatku, tanakahu takatsaru fa inni mubahim bikumul umam yaumil qiyamah. Wahai umatku, kata Nabi, tanakahu, menikahlah kalian. Ibu udah pada menikah? Kelihatan wajahnya udah pada laki nih ya. Kata Nabi, tanakahu, menikahlah kalian. Wa takatsaru, banyakin anak keturunan kalian. Ibu udah punya anak? Berapa anaknya? 2, dikit cuma 2 ya. Kalau yang wajahnya udah lama sih kayaknya anaknya pada banyak-banyak nih. 5, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 10, 11. Masya Allah, alhamdulillah. Gak apa-apa Bu, banyak anak dianjurin sama Nabi. Maklum kalau zaman sekarang kan udah banyak hiburan. Bisa keluar rumah, bisa nonton TV, bisa main HP. Kalau orang dulu mah gak ada hiburannya. Apa hiburannya?
mau godain bini aja akhirnya. Bu, ketika banyak anak maka dianjurkan oleh Nabi, takatalu banyakin anak kalian. Fa ini mubahim bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku bangga kelak nanti di hari kiamat dengan banyaknya umatku. Alhamdulillah. Jadi Bu, yang jadi kebanggaan Nabi itu adalah kita. Padahal baginda Rasul punya kemuliaan yang sangat tinggi, tapi yang menjadi kebanggaan baginda Rasul adalah kita, umatnya. Jadi pantas kalau kita nih Bu, umatnya Nabi Muhammad SAW, duduk yang anteng, semangat untuk mensyiarkan majlis maulid. Di mana majlis maulid datang, di mana majlis maulid kita datang, yang betul apa enggak? Ini majlis maulid yang keberapa yang Ibu datengin dari awal Rabiul Awal? Kalau kehitung banyak banget, alhamdulillah. Bahkan nanti masih ada lagi yang akan mengundang peringatan maulid, kedengaran speakernya datang. Kenapa? Itulah cara bentuk kita mencintai baginda Rasul. Bu, baginda Rasul itu orangnya cinta banget sama kita. Baginda Rasulullah SAW cinta dan setia banget sama kita. Ketika setiap malam Sayyidah Aisyah sering menemui baginda Rasul sedang menangis. Angkat tangan sambil menangis. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa kau nangis? Kemudian apa jawaban dari baginda Rasul? Ya Aisyah, da'autu fi hadzal laila, da'autu fi kulli lailatin li ummati. Aku doa ini tiap malam sambil nangis, li ummati, buat umatku. Orang apa ini? Jati murni. Orang jati murni didoain, jati cempaka didoain, jati rahayu didoain, jati warna didoain, semua. Bukan cuma yang jati-jati doang, yang kayu juga pada didoain. Semua didoain. Kata Nabi, inni da'autu fi kulli lailatin li ummati. Aku doa yang model begini tiap malam buat umatku, biar mereka semuanya pada benar. Ketika hidup di dunia, baginda Rasul yang diingat cuma kita. Ketika baginda Rasul mau meninggal dunia, sakaratul maut, yang dipanggil bukan Sayyidah Aisyah istrinya, bukan Sayyidah Fatimah putri kesayangannya, pun juga bukan cucu kesayangannya Hasan dan Husain, tapi yang dipanggil siapa? Ummati, ummati, ummati. Wahai malaikat Jibril, wahai malaikat Israel, bagaimana kelak ini sakit sakaratul maut ini lumayan terasa. Bagaimana kelak nanti apa yang dirasakan oleh umatku? Apakah sakit yang model begini? Kata malaikat Jibril alaihissalam, kata malaikat Israil alaihissalam, ya Rasulullah, aku cabut nyawamu ini udah pelan-pelan banget. Nanti yang aku cabut umatmu lebih dahsyat daripada ini sesuai dengan amal ibadah. Sampai kata baginda Rasul, jangan bebani mereka wahai malaikat Israil, jangan sakiti mereka wahai Israel, alihkan semua sakitnya itu kepadaku supaya mereka semua nanti gak ngerasain sakitnya sakaratul maut. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cinta yang model apa itu? Kecintaan kayak apa itu baginda Rasulullah SAW? Bu, nanti ketika di padang mahsyar, kita semua berkumpul di padang mahsyar, semua kursi-kursinya para nabi terisi. Kursinya Nabi Allah Adam alaihissalam ada Nabi Allah Adamnya. Kursinya Nabi Allah Ibrahim ada Nabi Allah Ibrahimnya. Kursinya para nabi semua terisi dengan mereka dudukin. Cuma kursinya baginda Rasul tidak ada nabinya. Kursinya ada, nabinya kagak ada. Kursinya kosong. Kemana baginda Rasul? Ternyata baginda Rasul sedang menghadap kepada Allah. Ketika di padang mahsyar la yatakallamuna illa hamsa, ketika semua nanti di padang mahsyar nggak ada yang ngomong kecuali Rabbi salim nafsi, ya Allah selamatin aku, ya Allah selamatin aku, ya Allah. Semua orang ngomong begitu, Bu. Cuma ada satu manusia yang paling istimewa, menghadap kepada Allah sambil berkata, Rabbi, ya Allah salim ummati, selamatin umatku. Nggak ada ucapan lain. Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, ya Allah tolongin umatku, ya Allah, ya Allah tolongin umatku, ya Allah. Sampai Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tusyafa, angkat kepalamu, kasih deh syafaat kepada siapa yang kau kehendaki.
disiram baginda Rasul, langsung berlari kepada masyarakat. Ya Allah Bu, lagi ngeliatin siapa umat-umatnya yang pantas dikasih syafaat. Mudah-mudahan kita semuanya umat yang akan mendapatkan syafaat terus dari baginda Rasul. Amin ya Allah. Ibu pengen dapat syafaat Nabi, pengen dapat syafaat Nabi. Ketika ada majelis maulid, datengin, rapiin niat supaya ketika kita hadir ke majelis maulid, satukan hati kita dengan Nabi. Mudah-mudahan Nabi ingat sama wajah kita. Kelak nanti di padang mahsyar bukan kita yang cari Nabi, tapi Nabi kenalin kita. Ya Allah, nih orang suka datang majelis maulid. Ya Allah, nih orang yang suka baca sholawat. Ya Allah, nih orang yang baik banget sama orang lain. Ini yang suka kerjain sunnah. Ayo, aku ajak kau ke telaga Kautsar, minumlah di telagaku. Sampai dari situ, aku ajak selanjutnya ke syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan apa itu? Kalau kita duduk bersimpuh di sini keringetan, nggak apa-apa demi Nabi. Kita duduk di sini nahan perut keloncongan, nggak apa-apa demi Nabi. Sempit-sempitan, nggak apa-apa demi Nabi. Jalan panas-panasan untuk datang majelis maulid, nggak apa-apa demi Nabi. Karena Nabi cinta luar biasa kepada kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bu, yang Nabi pengen bukan harta kita. Yang Nabi pengen bukan emas perak yang kita miliki. Tapi apa yang Nabi inginkan? Pertama, jangan lupa kita sholawatan. Sampai kata Nabi, zayyinu majalisakum bisolati alayya fa inna salatakum alayya nurul lakum yaumal qiyamah. Hiasi tempat duduk kalian, di mana kalian duduk, selalu membaca sholawat kepadaku, karena sholawat yang kalian baca itu akan menjadi cahaya nanti di yaumil qiyamah. Itu cahaya buat nandain kita, oh nih orang yang suka baca sholawat, tuh Nabi jadi ngenalin kita. Ternyata cahayanya datang dari bacaan sholawat kita. Ibu dari awal tadi duduk di sini udah berapa kali sholawatan? Kagak kehitung. Alhamdulillah di majelis maulid kita bisa sholawatan. Kalau di rumah kira-kira kita bisa sholawatan apa enggak? Ini kira-kira kalau pagi-pagi begini nih, di sini kan pada cakep-cakep banget nih. Di rumah kira-kira lagi pada ngapain? Baju begini dipakai apa kagak? Kompak amat ini ya. Kayaknya mah kagak dipakai. Ini kerudung yang model begini dipakai apa kagak di rumah? Baju yang melang-meling begini pakai apa kagak? Itu bros yang gede dipakai apa kagak di rumah? Kali di rumah lagi bikin semur. Tim kosidah kali-kali dipakai, takutnya lagi nyemur nyempul ya. Tapi kita pakai baju yang paling cantik, kita pakai baju yang paling indah untuk hadir ke majelis maulidnya Nabi Muhammad SAW, karena ini majelis penuh dengan kemuliaan. Amin ya Rabbal. Makanya jangan pernah berhenti sholawatan. Selalu dimanapun, kapanpun kita selalu membaca sholawat. Insya Allah kita baca sholawat dikit Ibu ya. Kita hadirkan Nabi dalam hati kita. Bayangkan Nabi ada bersama kita. Kita masukkan baginda Rasul dalam hati kita. Kita nikmati kebersamaan bersama dengan baginda Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyati
wa barik alaihi. Bu, ada seorang pemuda yang hari-harinya senang berselawat sama Nabi. Selawatnya dimasukin ke dalam hati. Satu ketika pemuda ini meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, dia merasakan gelapnya yang sangat gelap. Ini dia bercerita, dan kisah ini ada dalam kitab I'anatul Talibin. Seorang pemuda, dia berada di alam kubur karena dia sudah meninggal dunia. Orang yang ahlus salawat. Kemudian satu ketika dia bisa merasakan gelapnya di alam kubur. Tiba-tiba ada orang yang datang dari kejauhan. Tiba-tiba kuburnya menjadi terang. Mendekat. Ini pemuda berkata, itu pasti malaikat munkar wa nakir. Semakin mendekat orang itu, ternyata wajahnya nggak nakutin, wajahnya nyejukin hati. Sampai ini pemuda bertanya, wahai fulan, aku yakin engkau adalah malaikat munkar wa nakir. Munkar wa nakir yang akan bertanya, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka. Tapi kok yang datang cuma satu. Dan aku pikir malaikat munkar wa nakir wajahnya menakutkan, tapi wajahnya ketika datang kepadaku menyejukkan hati. Bahkan kuburku menjadi terang benderang. Siapakah engkau? Dijawab, Bu, sama orang yang datang tadi, ana lastu munkar wa nakir. Aku memang bukan malaikat munkar wa nakir. Lalu kau siapa? Aku adalah orang yang senantiasa kau kirimi salawat dan salam. Aku adalah orang yang senantiasa kau rindukan. Aku adalah orang yang senantiasa kau sebut namanya setiap waktu, setiap saat, dan kau tidak pernah lupa denganku. Aku adalah Muhammad Rasulullah. Baginda Rasul yang datang ke makamnya itu pemuda, dipeluk luar biasa rindunya. Ya Rasulullah, saking senangnya pemuda kelepasan dan berkata, apa yang menyebabkanmu engkau datang kepadaku? Sebab apa kau datang kepadaku ya Rasul? Kata baginda Rasul, aku minta izin kepada Allah, aku bisa berkunjung ke makammu. Asbab, karena engkau tidak pernah meninggalkanku di dunia. Hari ini, saat ini, di kubur ini, di barzah ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Karena engkau tidak pernah meninggalkanku. Ketika di dunia, engkau selipkan lisanmu selalu bersalawat kepadaku. Hatimu menaruh cinta dan rindu kepadaku. Aku tahu itu semuanya. Jika kau meninggal dunia, aku izin kepada Allah untuk menemuimu, dan aku ingin memberikan pertolongan kepadamu. Sesaat lagi malaikat munkar wa nakir akan datang kepadamu, wahai pemuda. Tapi tenang, nggak usah takut. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan bisikkan di telingamu ketika kau sulit menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Aku akan bisikkan di telingamu ketika kau tersilap atas jawaban dari malaikat munkar wa nakir. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu karena kau tidak pernah meninggalkanku selama di dunia. Aku akan meninggalkanmu ketika malaikat munkar wa nakir berkata kepadamu, nami hatta ya'ti yaumal qiyamah. Ketika malaikat munkar wa nakir berkata, tidurlah sampai datangnya hari kiamat, barulah aku meninggalkanmu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cinta kayak apa itu baginda Rasul? Baginda Rasul akan datang kepada kita di saat kita membutuhkan. Di dunia pun sudah kita rasakan. Bu, kalau hati lagi gelisah baca sholawat, hilang semua sedih kita. Lagi yang dirasa sakit pada badan kita, pegang dengan baca sholawat. Insya Allah dengan barokah Nabi, bil barokah Nabi akan terangkat semua sakit yang kita rasa. Semua hajat-hajat kita dalam doa kita, kalau kita selipkan nama Nabi, maka insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia, kecintaan apa itu? Untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW, di dunia udah bisa kita rasakan. Ibu, kalau yang banyak baca sholawat, rasain bagaimana makhroja, bagaimana jalan keluar, pasti sering kita dapetin. Ibu bisa rasain kalau hati lagi gelisah, bacain sholawat, pasti langsung tenang itu hati. Coba Bu, pegang tangan yang sakit, pakai tangan kanan kita di tempat yang sakit, tawasul sama Nabi, mintanya sama Allah. Sholawat sama Nabi, insya Allah angkat semua penyakit kita.
Sholawat di bil qulub. Satu lagi, tangan kanan taruh di tempat yang sakit, bil barokah maulid, bil barokah Nabi. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah angkat. Kita baca sholawat di bil qulub sekali lagi, pegang yang sakit pada tangan kanan kita. Sambil kita bayangkan baginda Rasul tersenyum kepada kita dan dia akan mengatakan kepada Allah, angkatlah semua kesulitan-kesulitan umatku ini ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan air mata yang netes akan menjadi asbab kita dapat syafaat. Mudah-mudahan hati yang rindu kelak nanti Nabi akan ngenalin kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bu, bukan cuma sholawat doang. Kalau kita ngaku sama Nabi, jangan cuma sholawat doang, sholawat membanyakin kudu, tapi juga kita harus ittiba, kita harus ikutin apa sih akhlaknya Nabi, apa sih kebiasaannya Nabi, apa sih perilaku mulianya Nabi yang bisa kita ikutin dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga kecuali yang gak mau. Ibu pengen masuk surga nggak? Sampai sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasul, siapa sih orang yang nggak pengen masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang ngikutin sunnahku, yang ngejalan sunnahku, tuh dia yang bakal masuk surga. Wa man asani, yang dia berpaling dari sunnah-sunnahku, dia nggak mau kerjain sunnahku, tuh dia orang yang nggak mau masuk ke dalam surga. Kita niatin pulang dari sini amalan-amalan kita nambah ya Bu ya. Kita niatin pulang dari sini kebiasaannya Nabi kita ikutin ya Bu ya. Ada 5 yang pengen saya sampaikan secara singkat. 5 kebiasaan Nabi yang mudah insya Allah kita amalkan. Yang pertama, Nabi itu setiap hari senang dengan mengucap basmalah. Apa-apa selalu menggunakan basmalah. Pakai pakaian bismillah. Ketika berjalan bismillah. Apa yang dilakukan Nabi selalu mengucapkan basmalah. Sampai kata Nabi, kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa wa'aqqa. Setiap perkara yang tidak diawali dengan ucapan bismillah, maka akan terputus dari keberkahan. Ibu pengen gak yang dilakukan semuanya berkah? Pengen gak yang dilakukan semuanya berkah? Pengen gak yang dilakukan semua kita ittiba sama Nabi? Pengen kita ikutin sunnahnya Nabi? Pengen? Setiap hari kita niatin kalau mau apa-apa baca bismillah. Insya Allah. Pakai baju bismillah. Pakai kerudung bismillah. Pasang gigi palsu bismillah. Emang ada yang giginya palsu di sini? Masang alis bismillah. Bu, pasang alis. Sekarang pasang alis berapa lama? Beda sama masih perawan nih Bu ya. Kalau masih muda pasang alis mah cepet. Kalau udah tua romannya lama banget, kenapa ya? Oh mungkin kalau masih muda kan kulitnya masih pada kencang. Kalau udah tua pakai alis kayaknya kulitnya pada ngikut. Jadi susah ya Bu ya. Tahu aja, ada curhat sama saya. Ustazah, saya bingung dah kenapa suami saya marah-marah mulu. Kenapa emang marah-marah? Apalagi kalau misalkan lagi mau pergi bareng-bareng. Kenapa emangnya suami saya marah-marah mulu? Kan saya dandan Ustazah, masa saya gak boleh dandan? Ya boleh, gak apa-apa, saya jangan kelebihan. Emang kenapa marahnya? Suami saya nanya itu masang alis lama banget. Saya bilang, emang kenapa masang alis susah? Ustazah, kalau dulu masih awal, masih muda, masang alis pakai kita cepet, seret kanan, seret kiri. Sekarang pakai alis kanan, kulitnya pada ngikut semua Ustazah. Ya udah dimaklumin, gak usah pakai begitu-begitu dah. Ya, Bu, baca bismillah. Di rumah lagi bebenah, bismillah. Lagi nyapu, bismillah. Mau masak, bismillah. Ganti spray, bismillah. Rapiin hordeng, bismillah. Ngintip dompet suami, bismillah.
Bismillah pas dibuka. Masya Allah Bu, Bismillah. Itulah kebiasaan Nabi. Perkara yang ringan tapi kadang kita suka lupa. Mau pakai sepatu Bismillah, mau naik kendaraan Bismillah, apapun kita niatin selalu dengan mengucap Bismillah. Insya Allah. Gampang nggak kita ikutin? Gampang. Yang kedua, yang kadang suka kita lupa, baginda Rasul setiap hari selalu membaca istighfar. Berapa kali Nabi baca? Lebih dari 70 kali. Kata Nabi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, tiap hari aku nggak kurang baca sholawat dari 70 kali. Setiap hari nggak kurang dari 70 kali. Nabi Bu, yang manusia maksum, pakai shot ya, maksum, terjaga, terpelihara. Kalau kita manusia yang maksum, pakai tak, beda shot sama tak doang. Kalau Nabi maksum, terjaga, pakai shot. Tapi dengan shot maksum itu Nabi terjaga, terpelihara, bebas dari dosa. Tapi kalau kita maktum pakai tak, apa itu maktum? Banyak dosa. Hati-hati jangan salah sebut nih. Baginda Rasul adalah manusia yang maktum. Naudzubillah, salah. Kita ini manusia yang maksum, salah. Nabi maksum pakai sok, terjaga, terpelihara. Tapi kalau kita manusia maktum pakai tak, banyak dosanya. Baginda Rasul terjaga, terpelihara, nggak punya dosa. Hari-harinya baca istighfar. Ibu tiap hari baca istighfar berapa kali? Tapi kelihatan sih ahlul istighfar kayaknya nih tiap hari baca istighfar ya. Cuma tergantung keadaan. Kalau lagi senang, astagfirullahaladzim, 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 tenang banget deh. Hatinya tenang sambil senyum lagi baca istighfarnya. Cuma kalau pas pulang melihat anak lagi ngeberantakin bedang, bagaimana jawabnya? Nadanya beda. Kalau pikir lagi tenang, tangannya gerak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau pas pulang cucu kayak anak yang lagi berantakin kamar, berantakin bedang, ngompol lagi, istighfar diteken, tangannya ngempos dikit. Astagfirullahaladzim. Itu apa kagak? Kayaknya rasanya nggak ada marah ya. Kayaknya rasanya emang nggak marah nih. Kayaknya marahnya cuma sedikit marah, sedikit marah ya. Istighfar, niatin kita banyak istighfar. Ya Allah, banyak banget fadilah, banyak banget fadail tentang istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, orang yang rutin melazimkan, memulazamahkan baca istighfar, yang sempit jadi pada lebar. Hati yang sempit luas, rumah yang sempit luas, badan yang sempit. Musim maulid nih, badan kayaknya makin tambah lebar nih ya. Wa min kulli hammin faraja, hati yang gelisah akan hilang. Kalau hati lagi gelisah, hilang dengan baca istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan datangkan rezeki dari yang nggak disangka-sangka. Kalau kita istighfar, mudah-mudahan dosa kita diampunin. Kita baca istighfar rutin, mudah-mudahan urusan kita bakal beres. Baca istighfar, mudah-mudahan rezeki kita tambah berkah. Dengan baca istighfar, kita ittiba sama Nabi, mudah-mudahan hidup kita berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Istighfar, Nabi setiap hari baca istighfar nggak kurang dari 70. Bagaimana kita yang banyak dosanya? Nah, mudah-mudahan ittiba kita sama Nabi, ikutin kehidupan Nabi yang mudah, insya Allah kita ikutin, memperbanyak baca istighfar. Yang ketiga, saya singkat aja. Ibu dari jam berapa di sini tadi? Dari jam 8 ya? 8. Ini baru jam 9 sampai jam setengah 10 ya? 11. Nggak, saya nggak panjang-panjang, saya tahu ibu perutnya udah pada bunyi tuh ya. Bu, yang keberapa? 3. Apa yang dilakukan setiap hari oleh Nabi yang mudah kok kita ikutin? Sedekah. Sedekah. Nabi itu senang bersedekah. Bahkan Nabi cinta dengan umatnya yang suka bersedekah. Sedekah tuh nggak harus uang. Sedekah bisa barang, sedekah bisa makanan, sedekah bisa pakaian. Apalagi kalau ada orang yang sakit, kita lagi sakit, suami kita lagi sakit, anak-anak kita lagi sakit, keluarin harta, niatin sedekah. Dawu marqaku bisodakoh, kata Nabi, obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Tapi harus ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Dokter. Ini sedekah aja dah. Kagak mau ke dokter. Kata Allah, mana ikhtiarnya?
doanya udah, tawasul sama Nabi, udah tuh baca dengan bersedekah udah, tapi bagaimana kan perlu juga minum obat. Nah jadi tentu ada ikhtiar dengan ke dokter, minum obat, ditambah lagi dengan sedekah. Apalagi ibu sekarang balak kan lagi banyak banget ibu ya. Ya Allah, belum lama saudara-saudara kita di Cianjur itu kena gempa yang sesungguhnya enggak tinggi, cuma karena dia sumber dasarnya di daratan, jadi terasa goncangan. Ibu terasa nggak kemarin? Rasanya lagi ngapain? Hah? Lagi tiduran. Itu jam-jam makan siang lagi makan, kursi goyang. Ada yang lagi goreng tempe, pokoknya goyang-goyang. Ya Bu ya, saya lagi mau majelis lagi karena siang saya udah mau jalan di depan rumah, tiba-tiba kayak ada bergoncang. Ya Allah, ternyata sampai malam beritanya terus naik banyak korban. Gimana caranya? Kita nggak bisa menghindari. Tapi kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa mencegah bala. Maksudnya gimana? Mungkin datang kepada kita ujian, tapi tidak berat kita hadapinya. Jadi sedekah. Sedekah ini banyak juga keutamaannya. Pagi Bu, terutama pagi sedekah. Sedekah subuh. Sesuai kemampuan kita. Ibu buka pintu, ada orang yang lagi ngangkat-ngangkat barang, ngangkat-ngangkat sampah. Bu, saya yakin Ibu kasih ke dia 300.000 nggak ditolak sama dia. Terus kata Ibu, saya juga mau 300. Ibu ya, nggak usah banyak, sedikit sesuai kemampuan tapi rutin. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang Allah cinta kerjakan rutin meskipun cuma sedikit. 5.000 kita niatin buat tolak bala, kita niatin buat badan kita pada sehat, niatin kita ittiba sama Nabi, mudah-mudahan Allah cinta sama kita, amin ya rabbal. Orang yang udah di alam kubur Bu, dia berkata Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, kalau aja aku bisa dibangunin, kalau aja aku bisa ditunda ajalku sedikit, maka aku pengen sedekah. Kenapa? Karena dia tahu dengan bersedekah maka kuburnya menjadi lebar. Dengan dia bersedekah kuburnya terjamin, karena orang bisa selamat di alam kubur dengan sedekahnya. Mumpung kita masih ada di muka bumi, harta kita masih ada, yuk kita niatin keluarin harta sesuai kemampuan kita, insya Allah. Yang keempat, apa yang menjadi kebiasaan baginda Rasul? Baginda Rasul itu nggak berlebihan dalam perkara yang mubah. Tidur mubah, nggak berlebihan. Makan mubah pun nggak banyak-banyak. Kalau ibu bagaimana? Ibu makannya bagaimana? Makan, mindo. Makan 3 kali, mindonya 5. Bu ya, Bu, baginda Rasul makan tuh nggak banyak-banyak, makanya itu menjadi pegangan orang Madinah. Orang Madinah dikirimin dokter atau pada sakit, ditanya kenapa orang Madinah pada sehat-sehat? Oh, kami ngikutin Nabi. Kenapa Nabi? Nabi makan kalau udah lapar, kalau belum kenyang udah berhenti. Nahnu naqulu hatta najuu' wa iza akalna la nashba. Kami makan kalau udah lapar, kalau belum kenyang udah berhenti. Kalau orang sini bagaimana? Belum lapar udah nyendok, udah kenyang masih nyendok. Ya Allah Bu, emang kadang-kadang susah gitu ya. Tapi kayaknya umur-umur begini makannya tuh pada sedikit ya Bu ya. Udah kurangan, sama yakin makan nasi kebanyakan, gula, makan yang hijau-hijau, gula, makan daging, makan daging kolesterol apa emang giginya udah pada kagak kuat punya? Kayaknya begitu. Dulu aja makan kacang lagi lebaran segenggam habis. Sekarang makan kacang atuh udah kayak bola pingpong. Kanan kiri, la ilaha illallah. Bu, nih Nabi tuh makan gak berlebihan. Mungkin kita susah karena lagi nafsu makan, tapi kalau pengen sehat, kata Nabi, salamatul jasad bikin latul ta'am. Kalau pengen badan sehat, makan sekedar aja, jangan berlebihan, insya Allah. Kan badan kita sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, buat air, sepertiga buat udara. Itu udah takarannya. Makanya kalau kebanyakan makan, begah, minum kebanyakan, jangan zolim sama badan kita, sesuai kebutuhan, insya Allah. Yang keberapa itu? Yang terakhir, yang kelima. Apa yang dilakukan Nabi? Kalau Nabi
tidak berlebihan pada perkara yang mubah, tapi yang kelima, Nabi berlebihan pada ibadah kepada Allah. Tanya Sayyidah Aisyah, ya Allah Rasul, ya Rasulullah, engkau pada malam nggak tidur, tapi sholat sampai kakinya bengkak. Karena kayak ibu kayaknya kakinya pada bengkak juga. Apa kebanyakan duduk? Apa bagaimana ini ya? Kenapa? Jawaban dari Nabi apa? Ya Aisyah, kau bertanya, kenapa aku kalau malam sholat tahajud malam sampai kaki bengkak berlama-lama padahal aku sudah dijamin surga? Kata Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Emang nggak boleh kalau aku jadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi Bu, Nabi meningkatkan ibadah karena bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Apalagi sholat malam. Nabi tuh Bu kebiasaannya sholat malam kagak pernah tinggal. Ibu kalau malam pada bangun? Jam berapa? Jam 2. Masya Allah. Ngapain? Kalau mata udah bisa bangun tengah malam itu alarm tuh Bu. Allah membangunkan kita. Cuma kalau kita kebablasan akhirnya udah kamar kecil kagak uduk tidur lagi. Ya Allah Bu, pengen gak urusan kita gampang? Pengen hidup kita berkah? Pengen tempat kita di surga? Kebiasaan penghuni surga adalah qiyamul lail. Walau rakaat ini sholat malam meskipun cuma 2 rakaat. Pokoknya bangsa setengah jam subuh udah bangun deh. Niatin kita sholat tahajud 2 rakaat. Kata Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rutin sholat malam meskipun cuma 2 rakaat, maka Allah akan angkat derajatnya dunia sampai ke surga. Amin ya rabbal. Saya pernah nanya sama guru saya, gimana sih waktu di pondok, gimana caranya supaya istiqomah bangun malam? Ternyata jawabannya, kalau makan jangan banyak-banyak, kalau tidur jangan malam-malam. Bagaimana mau tidur, bagaimana mau bangun jam 3 kalau tidurnya jam 10. Jangan banyak-banyak makan, kalau makan bikin lemes badan. Kalau lemes bagaimana mau bangun jam 3? Makan sekedarnya, tidur cukup, jangan kemalaman. Insya Allah tengah malam kita niatin pada bangun ya Bu ya. Tengah malam sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Allah lagi ngelongok, mana hambaku yang minta pertolongan, aku bakal tolongin. Mana hambaku yang sedang minta ampun, pasti aku akan ampunin. Hambaku sedang mengangkat tangan sambil nangis minta diberesin urusannya, pasti aku beresin. Sepertiga malam terakhir, insya Allah. Dan kebiasaan yang kelima Nabi selalu meningkatkan amal ibadah. Nabi selalu meningkatkan amal ibadah. Kita ikutin rasa bentuk syukur kita kepada Allah. Insya Allah kita niatin tambah istiqomah sholat malam kita. Bismillah. Itu aja ya Bu ya. 5 yang bisa kita ikutin sebagai ittiba kita sama Nabi. Yang pertama tadi apa Bu? Basmalah. Insya Allah pada gampang ikutinnya. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, jangan berlebihan pada perkara-perkara yang mubah. Yang kelima, berlebihanlah pada ibadah, terutama rutinkan kita sholat malam. Insya Allah kita ngerjain yang 5 ini, kita ittiba sama Nabi, maka kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Banyak sholawat dan kita ikutin sunnah-sunnah Nabi. Insya Allah baginda Rasul akan kenalin kita, kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Rabbal. Kita baca umum Quran suratul Fatihah. Kita kirimkan orang tua kita yang masih ada, doain biar pada sehat. Kemudian khusus keluarga besar dari almarhumin, mudah-mudahan selalu jaga dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru yang hadir pun juga biar pada sehat, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini biar pada sehat. Hatinya yang lagi gak enak, hatinya enak lagi. Dengkulnya yang lagi berasa gak enak, dengkulnya enak lagi. Yang pinggangnya lagi cenut-cenut pulang dari sini enak lagi. Yang mungkin palanya lagi berat pulang dari sini palanya enteng lagi. Dompetnya yang lagi kering pulang dari sini pada basah lagi. Istilah air ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah, mudah menjalankan semua tuntunan dari baginda Rasul agar kelak istiqomah. Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Bitilkan ila hadratin Nabi al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Sekian dari saya, mohon maaf mohon ridha. Mudah-mudahan yang sampaikan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.